Jadi jangan membayangkan ada urusan terus ada jalan keluarnya. Oh, belum tentu. Urusannya berat, tapi di sininya tidak berat. Oleh Allah tuh diambil aja. Takutnya, nyeseknya, itu udah nikmat besar itu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. ربما وجدت المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. Mungkin engkau mendapat kelebihan karunia dan kebesaran dari Allah pada saat-saat ujian bala kesukaran itu yang tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sholat. Mungkin engkau mendapatkan kelebihan karunia dan kebesaran dari Allah pada saat ujian bala kesukaran itu yang tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sholat. Begini, puasa dan sholat itu kewajiban untuk yang fardunya, ya. Tapi kita tahu puasa, sholat, sedekah kita tuh kadang hanya fisik. Hati kita tidak, seperti sholat asar barusan 4 rakaat. Berapa di antara 4 rakaat itu yang hati kita kepada Allah? Sholat kita barusan itu lebih bagus mengharapkan ampunan Allah daripada harapan akan pahala. Karena kita ngaco sholatnya. Itulah sebabnya kalau selesai sholat, yang pertama kita zikirkan adalah astagfirullahaladzim, karena ngaco. Ini persis kalau ilustrasi duniawinya, kita bertemu dengan orang yang sangat penting, diundang khusus, sangat diperhatikan, dan kita ngelantur. Coba, atau ginilah, saudara yang belum nikah mengadakan pertemuan dengan calon mertua untuk melamar mau nikah. Calon mertua sudah duduk begini, menyimak, memperhatikan. Lalu kita ngomongnya ngelantur, nyemang towe, kedebek. Kira-kira lebih mengharapkan dijodoh kan, atau lebih mengharapkan dimaafkan? Gak jawab juga nggak apa-apa, dan saya sudah tahu jawabannya. Nah, karena ibadah kita kadang-kadang tidak banyak pahalanya, dan Allah ingin mengangkat derajat kita, maka dalam bala itu ada pahala yang tidak terkejar oleh sholat dan saum kita. Makanya barang siapa yang dikehendaki, man yuridallahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, selain yufaqihu fiddin, selain Allah pahamkan agama, juga Allah memberikan bala. Tapi balanya ini udah diukur oleh Allah. Jadi jangan, aduh gimana dong, hidup saya bakal menderita. Menderita itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Seperti ulangan, susah itu kalau tidak tahu jawaban. Coba kalau ulangan susah terus dikasih jawaban, jadi gampang jadi susah? Jadi gampang. Nyari alamat susah sekali, tapi ada yang memandu sampai ke alamat, jadi susah jadi gampang. Itu alamatnya sama tuh, tapi masalahnya dituntun atau tidak. Nah, jadi kita menganggap, aduh itu Rasulullah berat sekali, aduh Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur berat, aduh Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Tapi bagi yang menjalaninya, kalau dituntun oleh Allah udah lewat itu beratnya. Maka yang berbahaya bagi kita itu sebetulnya bukan persoalan hidup kita. Yang berbahaya bagi kita tuh kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Karena semua urusan ini, mudah susah tuh sebetulnya bukan masalah pinter,
tapi masalah ditolong atau tidak oleh Allah. Kalau Allah nolong ya mudah ya. Kita membeli tanah berapa asalnya, 1,5 juta semeter ya Pak Iskandar? 5 hektar coba berapa untuk 1,5 juta kali 75 miliar ya? Berapa sih itu? Saya jarang hitung uang besar gitu. Yang kecil apalagi ya. 5 dikali 1,5 seberapa sih? 50.000. Pokoknya segitulah. Terus cik atau tawar, saya iseng aja nawar yang kira-kira nggak akan diterima, 300. Dari 1,5 juta ditawar 300. Ternyata diterima 350. Hadirin, atuh nggak kepeg atuh hadirin. Harus bayar tas kita 15 miliar, 16, sekian ya. Dari mana uangnya? Gak kebayang itu. Tapi dah Allah balikan hati orang ini, udah saya nalangin sekian, saya nalangin sekian, saya lunas. Tinggal hutang ke orang. Udah lunas belum Pak Iskandar sekarang? Lunas. Ada lebihnya enggak? Lebih. Dan semua rezeki mah Allah yang ngatur. Jadi yang bikin susah tuh sebetulnya adalah jauh dari pertolongan Allah. Nah, menghadapi kepahitan juga begitu. Jadi ada pahala yang besar di balik kepahitan, dan nikmat terbesar dalam kepahitan itu adalah ditolong oleh Allah. Itulah karena kita diberikan tenang dan mahal tuh, diberikan sabar, itu juga bigoiri hisab pahalanya. Jadi jangan membayangkan ada urusan terus ada jalan keluarnya. Oh, belum tentu. Urusannya berat, tapi di sininya tidak berat. Oleh Allah tuh diambil aja takutnya, nyeseknya. Itu udah nikmat besar itu. Kalau kita lihat doa Nabi Musa, Rabbishrahli sodri. Yang pertama itu ternyata yang diminta lapang dulu dada. Baru wayassirli amri. Baru jalan keluar. Baru wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kalau ini udah lapang, urusan udah tertata, kata-kata juga akan bermakna. Kesimpulan, berbaik sangkalah dalam kepahitan, kesulitan, karena boleh jadi di sana kita mendapatkan karunia yang tidak terkejar oleh ibadah kita yang sangat pas-pasan dan jelek ini. Mungkin ada yang nanya, gimana orang supaya sabar? Sabar itu diantaranya yakin dengan ini. Salah satu di antara kunci sabar adalah yakin dengan janji balasan dari Allah. Kalau hanya ngitung duniawi tidak sabar. Seperti yang tidak bisa jalan kalau ngitung duniawi sedih, tidak bisa main, tidak bisa kemana-mana. Tapi ngitung pahala dari Allah, ingat janji Allah, sabar dia. Begitulah sahabatku sekalian, kesimpulan dari perjumpaan kali ini, bagi sebagian yang mencari kedudukan di sisi Allah, tidak meminta kepahitan, tapi kepahitan itu sangat disyukuri karena bisa jadi jalan yang mempermudah dekat dengan Allah. Dan nomor selanjutnya adalah kita pun ketika mendapat kepahitan berhusnuzon, karena disinilah boleh jadi kita mendapatkan karunia yang tidak terkejar oleh ibadah kita yang masih terbatas dan kurang berkualitas.